Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ketemu lagi bersama Mas Han yang membahas dunia perkopian ya dan perkebunan cabai sedikit-sedikit bagi pemula. Nah, kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi kita akan diperjelas secara detail ya masalah bahan, penyiapan bahan. Nah, itu masih banyak yang kurang memahami ya apa yang saya jelaskan. Nah, masih banyak yang bertanya ibaratnya kapan pemeliharaan bahan yang tepat. Nah, jadi kita jelaskan secara detail ini ya. Pokoknya ya disimak sampai akhir ya, jangan di skip apa gimana ya. Nah, supaya nggak gagal paham gitu. Oke, kita dimulai dari ini ya. Kita ambil background yang ini bahannya. Nah, jadi gini. Nah, kita lihat dulu ini ya, pembungaan. Nah, oke. Ingat ya. Nah, pembungaan. Oke, kita cek dulu ini tanggal sekarang tanggal 15 November ya. 15 November masih muncul pembungaan. Bisa kita cek ya. Tuh ya. Oke. Nah, sebelum lanjut pembahasan, nah ini perhatikan dulu pembungaan tanggal 15 November. Nah, itu pembungaan ya di tempat saya ini setiap seminggu sekali, nah, atau lah hitung biar agak panjang dikit, setengah bulan sekali itu selalu muncul bunga susulan. Nah gitu. Terus ini paling enggak ya telah setengah bulan sekali, bahkan seminggu sekali pasti muncul bunga susulan. Nah ya. Nah, oke sudah ya. Nah, jadi kita lanjut pembahasannya. Nah, mengapa kita harus menyiapkan bahan ya di bulan 9, 10 dan 11. Nah, gitu ya. Dan itu prinsip saya gitu. Dan misalnya ada teman-teman atau yang lain berprinsip harus dan wajib bulan 10. Nah, itu ya ibaratnya memang gimana ya? Kemauan mereka ya. Ibaratnya kekuatan mereka, emang fokusnya mereka di bulan itu karena mereka lebih memahami perkebunannya begitu. Dunia perkopiannya, kebunnya dia, batang kopinya dia, kultur daerahnya, berarti dia lebih memahami dibandingkan saya. Nah gitu. Jadi saya nggak bisa menekankan harus menyuruh orang itu ibaratnya memelihara bahan di bulan 9, 10 atau 11 gitu. Nah, titik tumbuhnya ya, maksudnya tadi titik tumbuhnya bulan 9, 10 atau 11 gitu. Nah, jadi kita lanjut penjelasannya adalah gini. Jika ya nanti umur bakal tunas atau bakal bahan atau titik tumbuh, nah kita pelihara bulan 9 gitu kan. Nah, ketemu lagi nanti ya dia 1 tahun, itu berarti dia sudah siap melakukan pembungaan. Mengapa ya siap melakukan pembungaan? Karena ini ya kita lihat lagi. Nah, pembungaan ini ya identik dengan musim hujan. Makanya kita disuruh memelihara, yaitu tadi ada yang berkomitmen bulan 10 ya. Nah, nanti setahunnya ketemu bulan 10. Nah, kebetulan itu musim penghujan gitu. Nah, jadi kalau kita melihara bulan 9 itu tetap ketemunya musim hujan juga, karena prinsip orang dulu, nah gitu kan, atau kepercayaan orang dulu, setiap bulan yang berujungan ujungan r itu identik dengan musim penghujan. Nah, jadi setelah usia tunas itu 1 tahun, berarti dia siap melakukan pembungaan gitu. Nah itu jadi intinya begitu ya teman-teman, mengapa kita harus memelihara ibaratnya bulan 9, 10 atau 11 gitu. Jadi supaya nanti pas umur 1 tahun dia sudah siap melakukan pembungaan. Nah, sedangkan gini, misalnya di daerah panas gitu, daerah panas itu curah hujannya tuh rendah gitu. Jadi dia panas berhari-hari belum tentu dia dapat hujan. Nah, yang ditunggu-tunggu seorang petani kopi itu musim penghujan. Di waktu panas panjang
pertunasan sudah memadai, sudah siap melakukan pembungaan, tapi belum turun hujan. Nah gitu. Dan akhirnya apa? Bunga dia, bunga ibaratnya bunga terpaksa. Nah gitu, bunga terpaksa. Nah kadang nggak jadi karena cuacanya panas. Nah itu banyak istilahnya gosong gitu. Makanya sedikitnya itu hujan ini dinanti-nanti oleh petani kopi. Makanya kita harus melihara bulan 9, 10 atau 11. Nah setelah umur 1 tahun ketemu dia musim penghujan gitu. Jadi intinya begitu ya buat teman-teman yang mau melihara bahan, ya terserah gitu. Mau ibaratnya berkomitmen berprinsip bulan 10 ya nggak apa-apa, berarti dia lebih paham ibaratnya perkopiannya dia gitu ya. Nah sementara kalau saya menganjurkan yaitu tadi bulan 9, 10 atau 11. Nah fungsinya apa? Nah jika nanti pembungaan itu gagal di bulan 9 kan sudah masuk apa namanya, masuk penghujan gitu. Nah masih ada pembungaan lagi dia susulan di bulan itu. Nah makanya kalau di daerah dingin ini pembungaan ini berkali-kali. Nah itu ya intinya begitu. Makanya buah penyelang kebanyakan itu ya di dataran tinggi itu banyak buah penyelang. Kalau di dataran rendah itu kurang buah penyelang. Nah makanya tadi saya jelaskan soalnya ya, faktor utama yang mempengaruhi pembungaan itu cuaca itu. Makanya kalau di dataran tinggi terkadang itu nggak mutus itu buah kopi, nggak mutus, setiap bulan pasti panen walaupun dia cuma 1 karung 2 karung tetap ada. Nah seperti yang kita lihat ya, ini pembungaan ya tanggal 15 November masih berlanjut. Apakah cuman ini? Enggak, masih banyak. Nah, jadi intinya begitu buat teman-teman. Jadi intinya buat teman-teman yang masih bingung memelihara bahan ya, yaitu carilah titik tumbuh 9, 10 dan 11. Dan yang digaris bawahi itu untuk pemula ya. Kalau yang untuk senior ya karena dia sudah mempunyai komitmen tersendiri gitu, harus wajib bulan 10 nggak masalah gitu. Nah berarti dia lebih tahu lagi kan ibaratnya kondisi struktur lokasi gitu, jenis kopinya gitu kan, nah perkembangan. Nah jadi intinya gitu. Jadi buat teman-teman, jadi itulah mengapa kita harus memelihara ibaratnya pertunasan ya, tanggal bulan sekian bulan sekian. Nah karena apa, setelah umur 1 tahun dia sudah siap melakukan pembungaan, ketemunya bulan 9, 10 dan 11. Nah jadi gitu. Dan kopi ini ya kalau kita perhatikan berarti dia bukan kopi tahunan kalau kita perhatikan, tapi kopi 2 tahun sekali. Kok bisa ya? Masalahnya dari mulai tumbuh tunas sampai siap pembungaan itu 1 tahun. Nah gitu, dari 1 tahun sampai buah itu sampai masak itu biasanya itu 7 bulan sampai 8 bulan atau 6 bulan lah, 6 bulan 7 bulan 8 bulan ya, tergantung lokasi lah. Kalau ibaratnya daerah panas ya kemungkinan lebih cepat ya penuaan buah kopi, dan juga apa namanya, pemerahan atau pemasakan buah kopi itu lebih cepat dibandingkan daerah dingin. Nah jadi intinya begitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat petani pemula. Jangan lupa ya dukung terus channel Masan, semoga tetap berkembang memberikan informasi bagi pemula. Oke.